Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Syekh Ahmad Said bin Fatah bin Afi Muhammad Haji Syati bin Haji Qurtubi Kiaitu Lakun Hadugu Sabibu Tugu Sudah Semua Maju Muhammad Syekh Nabi Syekh Syekh Sunnah Syekh Muhammad Syekh Muhammad Zul Bazul Ashar Allahumma ta'ala Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya kana wa ya kana Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mempersiapkan diri melalui semangat yang tinggi, kerja keras, pasrah, ikhlas sampai kepada uzlah, maka kita mulailah perjalanan kita pada malam hari ini. Jadi sampai ke hikmah 12 itu masuk pada fase pemberitaan. Jadi masih kajian, belum melakukan perjalanan. Jadi pembahasan kalau di bawah. Sekarang hikmah ke-13 ini, mari kita siapkan diri kita, jiwa raga kita untuk sama-sama melakukan perjalanan ke dalam. Jadi perjalanannya bukan kemana-mana, tapi di sini sekarang oleh kita dan ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Di luar mau anut di mulut. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahwatihi am kaifa yatma'u ayyadhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafwatihi. Ayo salik. Pertama yang harus kita lakukan saat melakukan perjalanan ruh kepada Allah adalah mempersiapkan kendaraannya dulu. Apa yang dipakai kendaraan bukan tubuh ini, bukan jasad luar ini. Tapi yang dipakai kendaraannya adalah qalbu kita. Kaifa yusriku, bagaimana hati ini bisa bercahaya? Bagaimana hati ini bisa bercahaya? Sedangkan suwarul akwani, rupa makhluk, akwan itu makhluk, wajah-wajah makhluk, harta, benda, jabatan, tahta dan sebagainya, muntabi'atun, tercetak, membekas, fi mir'atihi, pada cermin kalbu kita. Tadi sudah kita ambil contohnya, mau masuk ke gua tidak bawa lampu harus ambil apa? Jadi untuk melakukan perjalanan ke dalam yang gelap itu butuh cahaya. Lalu apa yang bisa dipakai alat untuk mencahayainya? Biar aku pakai baterai ke jero. Dan tidak bisa pakai baterai ke dalam. Maka yang dipakai kendaraannya adalah hati kita. Hati adalah kendaraan kita menuju Allah. Sedangkan tubuh adalah gambaran kedekatan kita bersama Allah. Jadi ini hanya gambaran saja kalau yang keluar.
Saya mau tanya yang hadir di sini, ada yang pengen punya istri? Ada yang pengen nambah istri? Ditanya deh tong seri jawab Ada yang pengen nambah istri? Ada. Ada yang pengen punya motor, ada? Bagi yang belum punya motor itu ngelihat baiat itu, aduh. Iya kan ada motor yang baiat beat. Beat itu kalau di kita, di Arab pun ditulisannya baiat. Ayat tadi innal ladzina yubayyi'unaka. Ada yang pengen punya rumah? Ada yang lagi sakit hati di pekerjaan, ada? Kesel sama seseorang, marah sama seseorang, ada? Ini semua yang bikin rumet mumet kalbu kita itu adalah akwan semua, makhluk semua. Dan dia sesak penuh di dalam hati kita, sehingga gelaplah kalbu kita dari cahaya. Maka selama kalbu ini gelap, tidak bercahaya, selama itulah perjalanan kita akan tersendat, tidak bisa melakukan perjalanan. Kayak mobil, kacanya buram, banyak jamurnya, weserna goreng, lampu meyegeng, mau melakukan perjalanan malam, maka malah celaka. Lalu yang harus kita lakukan apa? Kalau memang kalbu ini penuh dengan akwan, maka harus menggeserkan akwan-akwan, makhluk-makhluk yang masuk ke dalam hati kita, harus digeser. Karena hati ini adalah tanah yang begitu subur, yang ditanami apapun akan cepat tumbuh. Apapun masuk ke dalam hati ini cepat sekali tumbuhnya. Betul atau tidak? Gancang asup karena hati. Padahal cuman ngelihat wajahnya sekilas, senyum, pas dina mobil papa liwat senyum ka urang, bari nunukeun mastaka, eta nu tepang salangkung, Allah kabayang salat ka bawah, sare ka bawah. Padahal kalau menurut orang lain tibangge apansa. Tapi bagi yang pengen punya mobil itu ngelihat bujur apansa, Allah. Tika kabayang-bayang. Atuh khotaman ya latif ya latu ya apansa jadi kadinya. Padahal di rumah juga kurang kumaha bagus. Pas keluar melihat ada jambu, janda muda anak satu, Allah kabayang. Cepat sekali masuk ke dalam hati kita. Padahal jabatan mah semua sama aja. Tapi karena kita kadang-kadang suka diguyoni oleh orang lain, masuklah pengen punya jabatan. Aduh dalam hati. Betul? Itu menghalangi perjalanan kita kepada Allah. Maka buang itu semua. Geserkan itu semua. Dengan apa? La ilaha illallah. Inna likulli syai'in siqala, segala sesuatu ada alat untuk membersihkannya. Wasiqalatul qalbi zikrullah, alat untuk membersihkan kalbu adalah banyak berzikir kepada. Coba mari kita lihat dulu. Sebelum kita jauh ini di sini. Substansinya adalah menerobos 4 penghalang. 1, penutup cahaya, kalbu tadi. 2, penghalang keberangkatan ruh. 3, penghalang masuk ke hadrah Allah. 4, penghalang memahami rahasia. Kalimat inti 1, yusyriku,
terbitnya sinar cahaya. 2, yadkhulu yarhalu bangkit. 3, yadkhulu hadratillah masuk ke hadrah Allah. 4, daqaiqul asrar harusnya rahasia. Masalah lanjut. Masalah 1. Hati seorang salik sulit bersinar dengan nur Allah karena tertutup oleh kesenangan duniawi. Yang miskin harta hidup hanya menggerutu, bahkan mempersalahkan nasib. Yang sudah punya sombong dan hura-hura. 2. Hidup mengikuti keinginan hawa nafsu. 3. Sulit melakukan ibadah dohir batin untuk membuka perjalanan ruh menuju Allah. 4. Sulit masuk ke hadirat Allah. 5. Sulit memahami halus-halusnya rahasia Allah. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ulangi. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara mempersiapkan kendaraan kita, yaitu ruh kita. Ruh bukan yang berada dalam jasad, tapi ruh yang berada dalam qalbu. Ruh apa yang berada dalam qalbu? Alamul ki jasad qalbu fuad sirri ruh jismani nurani. Nah, di sini ini sekarang prosesnya sedang belajar menembus, berjuang menembuskan diri. Alam mulki berarti mana dirunutkan ke hanap dengan alam nah. Alam mulki hubungannya dengan jasad. Ruhnya ruh jis. Ya kieu we ieu mah. Nah, sekarang kita masuk ke dimensi kedua tubuh kita, yaitu kolbu. Kolbu ayah untuk menembus malakut. Ruhnya ruh apa namanya? Nurani. Bahasa Indonesia suka dibahasakan nurani. Nuraniyun itu dari kata nur. Nur itu artinya cahaya. Makanya Pak Haji Nurdin putih, karena memang nurani bercahaya. Kalau saya namanya nur agak jelek, karena disebutnya lampunya koslet. Nurani itu cahaya. Kita contohkannya dulu kepada lampu patromak. Ada yang tahu lampu patromak? Oh iya, nu kumaha patromak? Nyaho teu patromak? Ayo patromak. Aya nganting di mana? Patromak. Patromak. Ada yang mengalami masa patromak? Berarti Anda sudah tua. Patromak itu bahan bakunya apa? Bahan bakarnya? Spiritus. Oh, tenggalaman berarti nggak karunya. Apa? Minyak tanah. Bahan bakarnya minyak tanah.
Dia bisa bercahaya kalau di apa? Di kompak. Cetrak. Lalu dibuka dulu penutup kacanya, terus dinyalakan. Terus buka lagi. Mulai si sponnya itu penuh dengan cahaya. Naon karena di spon kan? Lain saringan. Eta nu jadi lampuna. Kaos. Kaos lampuna apa ke bahasa adi berarti geus sekolahan. Kawas lampu na kompani tak baru nyala. Apa bahan bakar kita untuk sampai kepada Allah? Ilmu. Jadi tanpa minyak patromak mati, tanpa ilmu kalbu kita mati. Makanya jangan menafikan ilmu untuk bertarekat, saudara. Pakai ilmu karena itu bahan bakar. Lalu dipompalah ilmu kita dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pompa ke dalam ilmu kita. Dari pompaan itu, maka dari zikir yang kita lakukan akan timbul cahaya bray seperti genset. Kira kalau genset enak. Bukan genset, genset. Desal atau cek urang lembur mah. Rog lampu pare. Urung kenawan. Genset lain genset zaman ayeuna teu rame. Gensetna genset baheula desal keneh. Make naon teh dengan? Tali atau engkol. Tok betot. Dok. Lampunya itu nyala kan? Dok, bray. Puter deui. Bray. Puter deui. Oh, urang panjangan talina jeung 1,5 kilo. Betot kumane wae lupa. Dok. Lampunya bray. Seperti itulah kalbu kita itu hadirin. Saat kita zikir dimasukkan ke dalam lah hati kita bray. Illallah bray. Terus la ilaha illallah la bray. Terus zikir kopi kita jalankan terus bray. Baru akan terang karena suwarul akwan rupa makhluk sudah diganti dengan illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la ma'budah la maujudah. Maka makhluk lain menjadi kecil, yang agung, yang mulia, yang hebat hanyalah. Maka kenapa saat sholat kita bacakan Allahu Akbar, diangkat dari bawah ke atas tangan kita, menarik rasa dari ujung jari sampai kepada Allahu Akbar. Tidak ada yang mulia. Mana lebih mulia? Janda atau Allah? Avanza atau Allah? Harta atau Allah? Semua kita hilangkan. Illallah. Tidak ada yang lebih mulia kecuali. Gampang atau susah? Ngomong gampang atau susah? Ngomong mah gampang. Aduh, eta hayang kana naon atuh nya ayeuna keula Fortuner aya, Pajero aya, Hilux aya,
Cherokee geus ku hilup kan. Land Cruiser PX 200 seri VXR seri 200 2,4 miliar harganya. Oh. Eta makana hati ya Allah, kok di hati saya kebayang saja. Allah kalah bikin cang. Goblok. Apalagi kalau yang lagi sekarang kasmaran itu kasmaran sama perempuan. Allahu Akbar. Eta mah dahar asa catang bobo, nginum asa tuak bari, no aya ukur manehna ngan aya ukur manehna. Wahai pujaan hatiku, kau terlalu membekas di hatiku. Hesekna dilengitkeun Allah. Semakin kupejamkan mata, semakin kau terbayang dalam hati. Semakin kutundukkan kepala, semakin terasa dirimu, jiwamu, hangatmu, tubuhmu. Allah, illallah, ditarikeun mingin ka beungeut teh goblok teh. Kumaha teh geus kitu ayo? Ada yang begitu enggak? Ada? Sulit dihilangkan dalam hati, sulit. Ayo, kumaha teh gitu. Sedangkan itu adalah penghalang perjalanan kita kepada Allah. Karena kalbu kita itu adalah satu tempat yang sudah Allah pesan, Allah buat, Allah desain dalam tubuh kita hanya untuk Allah, tidak boleh ada yang lain. Ceritanya, saya diperintahkan oleh Pak Letkol Hendra untuk berangkat ke Surabaya untuk ngisi ceramah di Surabaya. Lalu sebelum berangkat ke sana oleh putra buah beliau Pak Mayor Suyadi, mana ini Mayor Suyadi ini? Sekolah sih sekolah, Hikam kok nggak datang ya? Tak panas itu. Pak Suyadi disiapkanlah di Singgasana Hotel Surabaya. Sudah diaprak soalnya di Surabaya, yang enak cuma Singgasana. Sudah ke hotel itu oleh beliau disiap-siapkan di mana saja hotel. Nah, beliau pasukannya banyak, nyiapkan hotel yang kepake Singgasana. Ya sudah, gini aja Dan, silakan tolong ambil Singgasana yang suite. Oke, telepon. Saya telepon Singgasana. Halo Singgasana, ya Pak, Aang nih. Oh iya siap Pak Kiai. Pesan kamar siap Pak Kiai. Yang dekat biasa restoran sama kolam renang, anak saya biasa berenang, saya biasa makan. Jadi yang dekat situ siap Kiai. Yang biasa, yang deluxe atau suite family. Oh siap, suite family itu di dalamnya ada 2 kamar. Ada ruang tengahnya. Ini bagaimana pembayarannya? Berapa satu malam? 9.400.000 Kiai, saya transfer. Hotel di Singgasana. Wah, sweet family. Ada pesanan lain untuk kamarnya, yang penting bersih, wangi, dan juga kamarnya rapi lah. Siap Kiai, seperti biasa. Ya. Minuman khusus? Ya, itu aja lah. Jus sama Kakang sama Yai biasa makan apa itu namanya? Es krim. Di kulkas disiapkan es krim sama buat sarapan mereka. Ya, okay. Bantalnya pakai yang itu yang biasa saya, yang dari bulu angsa. Siap. Nggak ada yang lain, nggak ada. Sarapan pagi mungkin minta yang spesial, nggak ada udah. Mending kene ke restoran loba apa nih dia mah. Jadi kalau kata guru kita ini Pak Kiai Haji Syafi'i yang dari Ciledug, datang ke restoran itu bukan mau tidur, tapi mau sarapan, nunggunya sambil tidur. Gitu. Itu kalau kata beliau. Nah, akhirnya
Sudah dipesankan. Tiba-tiba besok saya flight jam 9 pagi, landing jam 10, dijemput oleh Pak Letkol Heru. Pakai mobilnya beliau, siap, ya udah. Tiba-tiba malam ini datang orang, datang ke hotel itu. Assalamualaikum Pak, mohon izin saya diperintahkan oleh Kiai Aang untuk mengantarkan barang beliau ke kamar. Apa itu? Nggak boleh bilang-bilang Pak. Oh ya sudah silakan. Ternyata dia bawa bangkai kucing yang sudah 3 hari. Bawa naon cenah? Yang berapa kali? 3, buruk tadi. Datang lagi orang. Saya izin Pak, saya diperintahkan oleh Kiai Aang untuk memasukkan barangnya ke kamarnya. Ternyata wadah tarasi Cirebon anu geus kabaseuhan bari kapoe. Disimpan juga di situ. Disimpan aja. Besoknya saya terbang, datanglah ke hotel. Pas mau masuk ke kamar, dibuka. Ternyata kamar saya wangi apa bau? Bau bangke, bau tarasi, nyegah. Akhirnya saya masuk tidak ke kamar itu. Tidak. Saya marah langsung. Mana manajemen hotelnya sini? Kenapa kamar saya di sini? Oh ya kan katanya perintahnya suruh Bapak, Pak. Harusnya kamu konfirmasi dulu ke saya. Kalau ada yang ngirim, gimana kalau dikirim bom? Siapa? Saya salah Pak. Kira-kira si Aang jadi nggak nginep di kamar itu? Kenapa? Bau. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja sudah memesan, sudah membuatkan satu kamar eksekutif di dalam badan kita yang dinamakan qalbu. Jadi hati kita ini adalah eksekutif room yang sudah Allah buat khusus untuk Allah. Lalu tiba-tiba kita masukkan dunia, harta, benda, jabatan, kesenangan-kesenangan duniawi. Siapapun bisa jadi. Yang miskin masuk juga Pak, kadang orang ngomong miskin. Yang kaya hura-hura dengan kekayaan. Jadi jangan nyangka kalau orang miskin itu tidak hubud dunia. Wah, lebih hubud dunia. Ini cerita dari Simba Kiai Kholik. Mbak Kiai Kholik itu guru anak saya, guru saya juga dari Pondok Pesantren Al Amanah Tambak Beras di Jombang. Zaman dulu kan kita mah gitu tawakong nak. Dia mah kalau bicaranya lembut. Zaman dulu ada 2 orang saudara di Madura. Kakaknya miskin, adiknya kaya raya. Anak santri dari kakaknya disuruh berangkat ke rumah adiknya untuk sambang silaturahmi dan mohon nasihat. Esenya terame kurang mah. Jadi zaman dulu ada 2 orang adik kakak, dua-duanya jadi kiai. Kakaknya miskin, adiknya kaya. Lalu murid kakaknya ini disuruh berangkat ke tempat siapa? Adiknya, untuk bermohon doa dan mohon nasihat. Sampailah santri ini ke rumah adiknya kiai ini. Pas datang masuk ke rumah, dilihat rumahnya kayak istana, mobilnya mewah berjajar, pondoknya besar hebat gagah. Dia bilang, apa ini kata santri? Kiai apa ini hubud dunia kayak begini? Wah, nggak tasawuf, nggak sufi, ilmunya aja nggak bermanfaat kalau orang kayak begini. Kata santrinya,
Masuklah santrinya ke rumahnya. Assalamualaikum Kiai, dengan wajah sinis. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Monggo binara. Mangga silakan masuk. Pas sudah masuk, saya disuruh mohon doa sama kiai kami, kakaknya jenengan. Oh iya, ya mudah-mudahan kamu jadi kiai. Yang kedua, saya disuruh minta nasihat untuk beliau. Lalu dia bilang sama santri itu, bilang sama kakak saya, jangan hubud dunia. Santri ini bingung, goblok, pada hubud dunia mah iya. Malah harus bilang ke gurunya jangan hubud dunia. Wah, cok goblok. Ya sudah pulang. Malah pulang juga nggak salaman lagi. Saking gondoknya kesel. Sampailah di rumah kakaknya. Gimana Le, Mang? Gimana ketemu sama kakak saya? Sama adik saya? Ya ketemu Kiai. Kamu didoain? Alhamdulillah Kiai. Dinasihat? Ya begitulah Kiai. Nasihatnya apa untuk saya? Enggak Kiai, enggak enak katanya. Enggak, ngaco itu nasihatnya. Ngaco gimana? Nasihatnya apa? Enggak enak Kiai. Ya apa nasihatnya? Katanya maaf ini Kiai. Iya. Bilang sama adik saya jangan hubud dunia. Kan ngaco Kiai. Dia yang hubud dunia. Kakaknya ini langsung sujud dan menangis. Betul Le, nah betul. Saya hubud dunia. Hubud dunia gimana? Orang Kiai nggak punya apa-apa, gimana mau hubud dunia? Ya itu, justru karena nggak punya apa-apa, jadi pengen punya apa-apa. Betul tidak? Kata saya juga tadi, saya katakan tadi, bagi yang belum punya motor mah dan ningali baik ate Allah menggiurkan. Betul tidak? Bagi yang belum punya mobil, Avanza itu wah pokoknya segala-galanya. Betul tidak? Kalau sudah punya Avanza kan pengen gantiin apa sekarang ajangan onut juga. Gitu Pak. Maka hubud dunia di dalam kita penuh dengan keinginan, ketidakpuasan penuh. Kalau bisa geserkan dengan la ilaha. Lalu bagaimana kalau tidak bergeser? Di pikiran teh lain kalakah leungit, kalakah mungkin katingali. Kalau sudah kasmaran kan begitu Pak. Ini ada yang pernah pacaran enggak? Ada yang pernah mencintai enggak? Sok sia. Dijeleh teh, udah kalakah amak kan ngajelehna. Dijelek-jelekan pacar kita malah marah kepada yang menjelek-jelekannya. Goblok sih. Dulu atuh sakitu hideung mah kitu Allah. Naon mama hidung kitu si ama gereng mama gagah. Kalah gereng cing-cing bogoh mah. Yang atuh tingali awena ge lemet petekel kitu Allahu Akbar. Buah ayam kate ti luhurna oge. Sama di bogohan lu kitu oge. Ih, naon Bapak? Sakitu lucu dah ih. Meleuneu ih bakana ujang. Allahu Akbar. Jadi dinasihatin oleh orang susah. Menasihati diri kudikir kilo Allah kalahkah ayat gimana ini kalau udah begitu. Enak ya dan kalau udah ngalamin ya. Maaf sudah ngalamin omonganku itu omonganku anteng nih goblok Jesya. Wah, para wali udah ngasih tahu saya dari tim hikmah ceraikan, cerai, balik deh. Iya. Ya Allah, bagaimana cara menghilangkannya ini ya Allah? Susah.
Makanya jangan terlalu mencintai dunia, susah menghilangkannya. Kan kalau mencintai Allah mah nggak perlu dihilangkan. Tapi mencintai dunia mah akan menghalangi perjalanan ruh kita. Bagaimana caranya? Kata Uwa, kullu syai'in babun ilallah. Boleh sama-sama kita ucapkan? Kullu syai'in. Sekali lagi dengan semangat. Segala sesuatu itu adalah pintu menuju Allah. Kalau memang sulit untuk kita hilangkan, mari kita proses sesuatu yang di hati kita menjadi jalan untuk kepada Allah. Sok atuh sia embung ini ku aing di Allah. Ingat perempuan. Aduh, kada perempuannya lah ya. Perempuan gitu. Anu bohai, anu mongplok montok, ngegiat bujurna teh Allah Akbar. Karek ningali teh can ngasaan. Lamun ngasaan mah GSM. Gosok sekali mancur. Ingat perempuan. Coba perempuan itu apa jenisnya? Manusia. Perempuan itu? Perempuan manusia dari Nabi Nabi Adam, dari tanah dari cahaya Rasulullah, dari Allah. Terbayang perempuan tembuskan kepada la ilaha Allah. Amekeun ya setan ka aing amekeun. Aduh goblok tuh setan tuh. Ingat sama mobil dari Nabi Adam deh. Kacau sih, usah dilanjut ke mobil. Mobil dari besi dari biji besi dari tanah dari cahaya Rasulullah, dari terbayang mobil tembuskan kepada la ilaha. Proses, semua proses. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Mulailah semua pudar. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semua perkara akan hancur kecuali wajah Allah, zat Allah. Sehingga mulai, kalau kebun, apa kebun? 300 tahun tidak digarap, pokoknya 300 tahun. Tidak teuing cenah. 10 tahun tidak digarap. Tuh, Mang Asep punya rumah di Bekasi. 5 tahun tidak diisi, maka jadi hutan. Oh, jadi leuweung atuh ieu teh. Taman malah jadi sarang ular. Bahkan sekarang yang sering keluar masuknya tuyul juga. Oh, jadi hutan. Lalu babat satu persatu pohonnya. Jadi terang tidak rumahnya? Maka kolbu kita kalahkan satu persatu yang menghalanginya. Mulailah yasruku kolbu. Teranglah cahaya kolbu kita. Maka perbanyaklah zikir. Walaupun kita belum bisa menghilangkan sesuatu selain Allah, teruslah berzikir. Kalau memang dia tidak bisa bergeser, Allahu Akbar, eta tanah tukangan ieu mah jangan onutkeun kabayang wae. Geser, proses.
kepada Allah, proses. Lama kelamaan akan hancur, yang ada cahaya siapa? Kalau sudah bercahaya seperti gua yang tersinari oleh cermin terang. Amin. Jadi lamun ayeuna nu sareuk-seuk hararieum, itu susah dan bahasa Indonesianya. Sareuk-seuk dan hararieum. Ya. Kali kalau sekarang hati kita hidup terasa sumpek, terasa susah, terasa pedih, terasa sulit, berarti kolbu kita dipenuhi oleh makhluk. Enggak Kang, saya mah pengen masuk surga. Surga Allah bukan. Surga Allah bukan. Bukan berarti surga juga makhluk. Ayo sih. Jadi pengen masuk surga juga itu bisa menyesatkan perjalanan kita kepada Allah. Ya. Betul? Ayo sih. Ini yang paling susah, Pak. Kadang-kadang kalau surga kan enggak, surga juga bukan Allah. Segala sesuatu yang menghalanginya hancurkan dengan zikir sehingga yasrukulah kolbun kita. Setelah kolbu ini ada sedikit cahaya atau bercahaya, maka langkah kedua, mari kita lakukan perjalanan kita masuk gua. Setelah guanya jadi apa? Terang, masuklah kemana? Amkair fayar halu. Penghalang yang kedua, bagaimana kita melakukan perjalanan? Bagaimana kita berangkat masuk ke dalam? Ilallahi, menuju siapa? Wahuwa mukabbalun, sedangkan hati kita dipenuhi bisyahwatihi, dengan syahwat, dipenuhi dengan malas dari dalam. Setelah penyakit dari luar eksternal kita buang, makhluk tadi teh, naon teh tadi, jabatan, harta, benda, dunia kita buang, masih ada penghalangnya. Apa? Nafsu kita sendiri. Karena manusia itu digoda dengan dua, terbaut oleh bujukan, terpedaya oleh godaan. Nah, dunia bisa masuk ke dalam hati kita karena setan. Masih ada penghalangnya, syahwat kita. Ingat, syahwat lain hudang, lain nyogong, lemah syahwat. Bukan. Syahwat itu adalah sifat malas yang ada dalam diri kita. Nafsu. Saya mau bertanya, adakah nafsu dalam hati kita? Ini mohon maaf, ini pas segini itu digancangkan kok abdi teh, Pak. Biasanya pangarsawa ini 2 hari hanya membahas hikmah ke-13. Mau urang gancangan nih mah, daya mah geus wali hungkul ieu mah. Naon beuteun kuring di poho itu nu naon beuteun nafsu. Ada nafsu dalam diri kita? Bagus apa jelek? Orang berantem gara-gara nafsu, membunuh gara-gara nafsu, zina gara-gara nafsu. Jadi nafsu itu baik atau buruk? Dia. Oh, ya udah kita buang saja nafsu. Anak susah makan diberi obat, nafsu makan. Suaminya agak lemah, kawas anu setruk hayang ngorong, laki-laki kan lamun nu setruk kan hayang ngorong. Ngorong emang ngorong ih masih eta kana ngorong. Itu diberi obat supaya bernafsu, maka
Nafsu ini menarik kita, mendorong kita supaya berbuat jelek. Li'anna nafsala ammaratum bisu. Nafsu bukan harus dibuang, tapi nafsu harus dijinakkan. Harus gimana? Ingat di bawah nafsu katiflin sab'ala hubbir radai wa'in huyan fatimi ari nafsu kos budak aker nyusuan lamun hente nyusuti kajangota. Maka nafsu ini harus diatur, dilatih. Ammarah lawamah mutmainnah mulhimah radiyah mardiyah nuka tujuh kamilah. Sekali deh. Siapa salah laguna? Amarah lawam. Nah, udah amarah. Ammarah lawapan fa'alun ammaratun. Wah, itu jadi ngerubah lagu, ngerubah wajan. Ayo. Ammarah law mutmainnah nah jadi beda aja. Kalian terkena pasal sebab merubah hak cipta. Terkena denda 100 juta atau 3 bulan penjara. Dengekeun atuh meuni kitu eta jiwa seni kunaon goreng. Hei, Islam tanpa seni sepi. Sok ada teu make lagu da kacau. Tapi seni tanpa Islam, seniwan ngaranna jadi ngacabrul. Amma dengekeun heula, dengekeun hanya tuh, eta se. Ammarah lawamah mutmainnah mulhimah radiyah mardiyah nuka tujuh kamilah. Ayo. Ayah memanah itu Ammaroh itu dari masuk pada wazan fa'alun, ammarun, ammaratun, fa'alun au fa'ulun au fa'ilun. Ammaratun. Apa dari amaroh? Amaroh itu artinya memerintah. Ammaratun itu banyak memerintah, ngadorong terus. Ya kalau diibaratkan di motor itu gas. Anu bisa naik motor? Bisa naik kunggul hesena. Anu bisa mau motor? Mau berat. Liar ngawang. Tapi aku motor dibawa tuh berat-berat. Nah, Ammaroh itu gas. Oh, nu diajar nih na motor baheula. Bah Haji Yandi, Mang Ajengan Wawan itu dulu. Diajarin sama pengersawan naik motor di CB Gelati. CB hiji Cipejigo. Ngong ta cerikan sok kitu Pak Aslah. Ngong. Gas sebenarnya ngong pencet kuplingna teu bisa matu betot kayak sini dipencetan di kitu tah bener bener ngong asupkeun gigina dek
gas, minta maju, gedean gas, Pak, kumaha Pak? Gas turun tuh, tidak ke TK di situ dekat garasi saya. Baheula lama belah dia teh kebon cau, Pak. Wow, ngangkat ban hareup teh. Bolodak datang ka jauh. Alhamdulillah eureun. Terus ali mah naik motor teh. Ya tuh kumaha, urang picen gasna. Dipicen gasna jadi dorong. Karena awan make motor. Oh, enggak salaunan atuh gagas salaunan. Oh, iya kumaha geus kieu rem, direm sakalikeun. Jot. Da kuat pinah atuh tina jok teh kana tangki. Aduh, ini kalau ada orang yang di sini mata dicocokeun. Ada yang undang ngaji kepada saya di Jayagiri. Kan Jayagiri tadi itu, Giri Jaya. Akhirnya Giri Jaya takokak. Dijemputlah, mobil disimpan di Langkop di Kang Ade Rahman. Naiklah motor Kang Ade Rahman. Nih motor Supra Pit. Asa Supra Pit asa naon. Oh, saya di belakang. So Ade ya, ai remna teh ngamai. Tahu remnya ngamai tidak? Jadi remnya udah dalam, diinjeknya tuh ngamai ke handap. Oh, itu kuno kayak remnya udah ngamai kan gitu. Dalam remnya, pas lagi turun temudun, tiba-tiba ada batu, panjang kuota rem ke handap teh, gluk si Kang Ade murang kali itu. Blow sekarang handap cak urang jadinya ke gas wae. Kang, ieu urang dihadap Kang. Bodoh amat ku aing mah direm. Kang, bojor cungcurungan kana ieu Kang. Aduh eta lawan. Sampai di tempat acara eta disurakan. Ku jelema atuh teh Kang ade muragahan apa tuh kan aing cakel ge. Kang, ya kumaha ngajak daog didinya silah. Gara-gara rem jadi tigulipa. Bahkan di mobil Bogoran kamari ieu gara-gara supirna ngerem ngadadak di jalan Cibadak, ngerem ngadadak panumpang benjol kabeh. Aya hiji soek irungna. Nah, batur mah benjol mana mah soek irungna keur ngorong goblok. Direcuk blas. Rem, lawamah itu dari laumun. Laum itu mencerca, nyacan. Lah, maka di lawamah itu benci. Ayah amarah menyuruntul, terlalu ingin semua. Lawamah mah tidak mau apa-apa. Nggak mau lah. Ngapain juga lah. Ngapain juga ngaji-ngaji hikam toh kita mah lah tetap aja jadi rakyat. Ngapain juga kita harus dah kan toh tetap dihukum juga, ngapain harus diado-riado. Ada yang kayak begitu Pak, ngomong sama saya terus ngapain ini jarah-jarah sini-sini, kok kami begini-begini juga. Itu lawamah, jadi tidak mau melakukan apa-apa. Ada mutmainnah. Kalau mutmainnah itu sudah anteng, akhirnya yang belajar naik motor teh gas tarik teuing nyurun tuh. Rem pakem teuing nyoredat. Akhirnya diatur. Mulai lah enak. Rem. Akhirnya enak. Itulah mutmainnah. Rodiyah itu nafsunya para sahabat. Mardiyah itu nafsunya para rasul.
Rodiyah itu nafsunya para nabi, mardiyah itu nafsunya para rasul, kamilah nafsunya malaikat. Ada yang mengatakan rodiyah nafsunya para nabi, mardiyah nafsunya para malaikat, kamilah nafsunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi geus urang mangan kurti ka mutmainnah tuh. Mutmainnah mulhimah itu nafsunya para sahabat. Jadi para sahabat itu bukan nafsu, kan nafsu mulhimah. Jadi kita itu cuman sampai mutmainnah. Di dia anu hadir para sahabat. Ayo jawab atuh burukeun nanya. Rasul ya. Ada haji tadi Rasul tadi. Rasul nggak ada. Oh saya Sulaiman, lain Nabi Sulaiman atuh. Sulaiman eman nama tuh. Ya. Ada yang malaikat di sini? Tidak ada. Sudah berarti kita cuma sampai. Karena apa? Karena saat kita mengatur amarah, karena saat kita mengatur lawamah. Amarah teh naon tadi motor mah? Gas. Lawamah itu aturlah apa itu gas dan jadilah mutmainnah. Setelah mutmainnah Allah panggil kita, ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki, bergabung dengan radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Wahai nafsu yang sudah mutmainnah, irji'i mari kemari sayang, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu ini beserta para nabi dan para rasul. Ya. Berarti kaifa yarhal, bagaimana kita bisa melakukan perjalanan wa huwa mukabbalun bisahwatihi, kita masih menggebu-gebu antara nafsu ammarah dan ningali pibokiun ammaruh lupa, melihat yang tidak suka lawamah mencaci, atur dengan apa? La ilaha. Di situ juga tetapi sudah masuk ke dalam. Akhirnya setelah diatur barulah motor ini bisa jalan, ditumpahkan bener-bener gak? Lamun teu bener mah tadi lamun gas gede teh kumaha tah? Oh mangyan teh. Oh bapak, kumaha bapak? Boro-boro ada yang mau ikut itu. Ayo direm, hayu atuh bisi ngeruntul aja. Hayu maju, hese bisi nyeruntul. Direm teh. Tapi kalau sudah diatur enak kan menurut ya, istri bisa ikut naik mobil, anak-anak bisa ikut, coba keur ngamimiti, ada sawan kabeh atuh. Nu ngilu gerek kudu teu wani atuh. Ada kasupkeun udur kaburu digas asup kana irung. Beres kudu direm nyocok deui kana irung. Kalau sudah enak kan ikut. Berangkat dengan nafsu mutmainnah. Setelah itu kaifa yatma'u, tadi dari qalbun mulkiyah, ini malakutiyah. Kaifa yatma'u, bagaimana kamu punya keinginan ayyadhula hadratallah, untuk masuk ke hadrah Allah. Allah di mana? Di mana-mana. Cek mana di dia. Dan cek di itu ge di dia. Maka Allah di mana-mana. Jadi masuk kepada Allah itu kemana? Di sini saja, tidak perlu kemana-mana. Apa penghalang bisa masuk ke hadrah Allah? Wa huwa lam yatatohar min janabati ghaflatihi. Dia belum bisa mensucikan dari junub lupanya kepada Allah. Allahu Akbar. Hadas itu ada dua, hadas kecil, hadas besar.
Hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan wudhu. Hadas besar harus dengan. Di antara hadas besar itu adalah junub. Jadi lupa kepada Allah adalah dosa besar. Allahu Akbar. Cukup Pak, tidak perlu judi, tidak perlu zina, tidak perlu mabuk, tidak perlu membunuh, tidak perlu berbuat kejelekan. Cukup lupa kepada Allah, cukup untuk tiket masuk kita ke dalam neraka. Maka untuk bisa sampai ke hadrah Allah dengan terus mendawamkan zikir khafi. Zikir kan sudah diajarkan kemarin belum? Menyebut asma Allah di lebat ya, terus di dalam. Fa aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah, dimanapun kita menghadap di sanalah adanya Allah terus dalam kalbu. Maka setiap kali kalbu kita berdetak dan mengingat Allah, setiap itulah kita sedang bersama masuk ke dalam. Nah jadi jemplingnya sare. Oh nuju dikir kopi. Terus dikir kopi jangan berhenti. Mau sedang makan, makanya nggak perlu ngogojregeun tasbih. Mun keur di WC ke bingung cek batur kunaon si eta mengising teh crek-crekan ya. Crek. Mana teh ngising naon? Tadi ngahakan kecrek aing. Tidak dengan ugat-ugatan begini nanti tahiyat susah. Tapi terus selama kita diam, kalbu kita terus berzikir kepada Allah. Karena selama kalbu kita berzikir kepada Allah, selama itulah dia bersama Allah. Kita memasuki hadrah Allah. Jadi Mi'raj bukan hanya Rasul saja. Mi'raj bukan tanggal 27 saja. Setiap waktu kita terus mendekatkan kepada Allah. Terus bersama Allah. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kamu kepada Allah dan yakinilah bahwa Allah selamanya dimanapun, kapanpun, siapapun akan bersama orang-orang yang bertakwa. Maka sebenarnya dia tidak hebat Pak, nggak bisa terbang, enggak, cuman pas butuh terbang sama Allah diterbangkan. Kayak tentara mungkin faedahnya. Tentara nggak punya apa-apa, tapi apa-apa punya tentara gitu lah. Orang takwa nggak punya apa-apa, tapi apa-apa milik orang takwa karena Allah bersama dia. Apakah Allah tahu keinginan kita? Tahu tidak? Bisi cuma mau nyahuan bejana kalau halo Allah yang apaan sih Allah nyahuan Allah tahu kok. Yang kurang itu kedekatan kamu bersama Allahnya. Bukan pemahaman Allah terhadap keinginanmu, tapi kedekatan kita kepada Allahnya yang kurang. Maka zikir khafi itulah terus kita lakukan. Sambil menahan napas, diatur napas. Kalau memang ini banyak gangguan, uzlah, pindah, ngasah ya. Ngasah, ngerti ngasah itu tadi? Diam di tempat, di makom-makom para wali. Kenapa Kang saya tidak di gunung yang bebas? Lah bisa dirawuh kelong. Kayak jurig ditelag deh Kenapa? Saya pernah bertanya sama Bapak, Pak, kenapa sih harus di makam-makam para wali begitu Pak? Ya biar ada yang ngaminin gitu. Kalau doa kita itu susah,
Doa wali kan hebat. Saat kita berdoa di depan wali, diaminin oleh dia, yang diijabahkan doa wali bukan doa kita. Teka harti deh. Ngerti nggak? Ada anak minta sepeda kepada ibunya. Dikasih apa tidak? Tidak. Tapi anak itu minta sepeda kepada ibunya di depan bapaknya. Mama pengen sepeda, mama. Ah, ngapain sih ah? Buang-buang duit aja. Pas di depan bapaknya, mama minta sepeda, mama. Oh. Ah, ngapain ah? Ma, atuh gitu-gitu teh enggak budak teh. Pan aing neangan duit teh beureun dewek. Berewe atuh. Lah, yang dilakukan perintah permintaan anaknya atau perintah bapaknya? Nah gitu aja. Kenapa kita harus berdoa di makom para wali? Nanti yang menghadap Allahnya para wali, bukan kitanya. Itu dari Abang Ngersawa. Kalau sekarang saya kan berdoa itu ibarat ngirim file besar. Nu teu ngarti nu HP-na cinitnya cicing ya tong ganeng. Ya nu make Android atau iPhone hunggul ya. Nah, kita mau ngirim file besar video atau foto. Sinyalnya tinggal satu juga NGE tulisannya. Kakirim moal. Kakirim moal. Pana ya sinyal? Aya ngan lemah. Terus harus nyari apa? Nyari naon? Nyari sinyal. Mencari yang dekat dengan tower supaya sinyalnya kuat. Kalau sudah dekat towernya, sinyalnya kuat, LTE 4G plus, kakirim mah. Ada permohonan kita kepada Allah. Ya makanya datang ke makom para wali itu nyari apa? Sinyal itu. Atau waduh saudi mah teu gaduh kuat di dieu mah aya wifi-an. Wifi gratis lah. Paham Pak? Nah, baik. Jadi dengan banyak berzikir. Jadi bagaimana caranya kalau memang pengen agak enak? Cari ke makom-makom para wali. Waktu Ramadan gini nih, waktu sepi, cici. Mulailah zikir kopinya, mulai dari perlatifah, latifatul kolbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul kopi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul kolam, dipapai satu persatu. Senyum menghadapi kehidupan pahit ini, senyum. Nah data senyum ke pahit kene goblok mata kuning senyum. Bener tuh? Ini orang amak-amakan pahit. Pahit senyum, mending senyum. Nikmati kebersamaan bersama Allah. Curhatnya bukan pakai mulut, curhatnya pakai hati kepada Allah. Maka lama-kelamaan saat Allah sudah melihat kemurnian kalbu kita, Allah akan peluk kita. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ka dieu bager, ka dieu kaser. Amin. Am kaifa yarju. Setelah sampai ke hadrat Allah. Oh, sudah wusul. Selesai saudara mun modar. Ari geus usul hirup kene, harus apa yang kita lakukan? Ayo, kan tujuan kita ingin usul kepada Allah. Iya betul tujuannya. Setelah usul ngapain? Apa onani karomah? Ayo si wahana eta. Nya jadi onani depan jalan mengeunah sorangan gitu kan. Menikmati sendiri saja tidak. Turunlah ke bumi, sebarlah kebaikan di mana-mana.
Dengan cara kaifa yarju ayyab hamadako ikol asrar. Bagaimana orang itu bisa memahami rahasia-rahasia yang mendalam dari hidup dan kehidupan. Wa huwa lam yatub min hafwatihi. Dia belum bisa taubat dari tergelincir kepada dosa. Setelah kita wusul kepada Allah, turunlah lagi, berbaurlah bersama manusia, ajaklah manusia pada kebaikan, jauhkan mereka dari dosa, supaya kita bisa memahami arti kehidupan. Dakwah asal itu arti dunia ini kan begitu, panggung sandiwara gitu. Arti kehidupan, memahami arti kehidupan, merasakan sekarang semilir angin adalah sapaan dari Allah kepada kita, merasakan tetesnya air bagai kecupan yang Allah berikan kepada diri kita, merasakan indahnya bulan, matahari dan bintang sebagai indahnya keagungan Allah di langit sana. Itu aing geus usul teh lain jedog ge. Tapi yuk berbaur, ajak orang pada kebaikan. Kunaon? Jarum pringki. Ya saling. Oh geuning hirup ke di situ kumaha teh? Panya teh geus bener tibra kabeh. Baik, bari perjalanan kita itu masuk dari luar ke dalam dibersihkan, dimurnikan, masuk, lakukan perjalanan dari kolbu kepada fuad kepada sir, dengan apa itu mengatur nafsu kita, masuk dari sir ke hadrah Allah dengan terus menjalankan zikir hobi kita, dan turun menjadi para pelayan Allah, jadi junudullah, menjadi ahlullah yang menggiring semua orang untuk kembali kepada Allah. Ya saleh, itu tugas kita, itu perjalanan yang harus kita tempuh. Siap? Siap lagi gitu nih kan? Lapar bener. Al-kaunu beres segitu beres lah. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Ayo tuh bareng. Bener ieu mah geus khusu teh kecil-kecil. Al-kaunu kulluhu wa inna fihi faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi aw indah aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudal anwari wa hajabat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil asari. Al-kaun, makhluk itu kulluhu zulma, semuanya gelap. Aduh, Kang saya putih kulitnya. Lah bukan. Menurut mata hati, semua makhluk ini gelap. Lalu apa yang membuat dia bersinar? Oh, ya cari tanah, hoi, cari tanah urang teh ieu teh geus lulus tina hikmah ke-13. Kudu kabayang cari tanah heula. Kebayangannya kita ini sudah selesai wusul kepada Allah dan sudah turun bersama makhluk. Wajib jadi wali cari tanah. Kemarin itu cari tanah di situ daripada teh cari tangan pisan teh rame. Waduh. Maka saat melihat makhluk beda cara pandangnya. Kalau awal-awal cara pandangnya di ainil basor dengan mata kepala.
Sekarang sudah mulai bi'ainil basirah. Tapi yang jangan sampai bi'ainil bisyarah. Nah? Iya kan, ayat bi'ainil basar dengan mata ini, bi'ainil basirah dengan mata hati, bi'ainil bisyarah. Ngelihat duitnya, itu Cina, beli di depangan, bisa makin nempo paling kali ainil bisyarah. Baik. Al-kaunu makhluk itu menurut hati ini kulluhu zulma, semuanya gelap, tidak kelihatan. Bahkan diceritakan malak Jibril turun ke bumi kebingungan karena tidak bertemu dengan manusia. Yang ada hanya bayangan, semuanya yang gelap. Nggak tahu itu hadis qudsi atau apa kalau nggak salah. Saat malak Jibril ingin memberi rahmat, dia turun kebingungan. Nah itu jadi di dunia, ngoi malaikat tukang ngitung dosa 4.000 zulma. Wa innama anarohu, tetapi yang pasti mencahayai makhluk itu. Jadi yang membuat makhluk itu jadi zuhurul haqqi fihi, ada Allah di dalamnya. Ada Allah. Ieu mah saur ka santri anu di tingkat lain bisa rek saur tira gitu nya. Ieu mah rada panjang soalnya. Zuhurul haqqi, ada Allah di dalamnya. Jadi yang membuat seluruh perkara bercahaya ini siapanya? Alah Gusti. Siapanya? Allahnya. Karena seluruhnya ini gelap, tidak ada. Yang membuat bercahaya itu Allahnya. Bapak makhluk Allah kan? Iya. Lain. Ini makhluk Allah bukan? Berarti ada asar Allah di dalamnya. Dijieun kusaha. Berarti aya Allah di dalamnya orang. Wah, enggak percaya nanti Pak, senang aja. Faman ra'al kauta, dan barang siapa yang melihat makhluk, melihat gunung, melihat langit, tumbuhan, pohon-pohon, ra'al kauta, walam yashhad bihi, tapi dia tidak mampu melihat Allah di dalamnya. Dia tidak mampu bertemu dengan cahaya Allah di dalamnya. Faqad a'waza fihi, di dalamnya, au indahu, kalau ke dalamnya sulit atau di sampingnya, au qablahu, sampingnya atau sebelumnya, au ba'dahu, atau setelahnya, faqad a'waza wujudal anwari, maka sebenarnya dia sudah tertutupi dari melihat cahaya. Wa hajabat anhu sumusul ma'arif, dan dia sudah tertutupi dari cahaya ma'rifat. Bisuhubil asar, dengan penutup makhluk ini, dia sudah tertutup dari cahaya Allah. Sudah tidak mampu melihat Allah, berarti sudah ditutup oleh Allah, hanya terlihat makhluk saja. Maka contohnya begini, contohnya begini. Pada zaman dahulu, tunu dia. Ceritanya ada dua sejolai yang saling mencintai, bernama Ujang dan Neneng. Cinta dibawa dari surga oleh Adam dan Hawa, lalu melegenda oleh Rama dan Sinta, lalu masyhur oleh Romeo dan Juliet, dan dibawa ke Indonesia oleh Ainun dan Habibie. Dua sejoli ini saling mencintai.
sangat mencintai. Akhirnya pucuk dicinta ulam pun tiba. Ujang dan Neneng menikah juga. Lalu dia hidup dengan keadaan sederhananya orang Padang. Sederhana orang Padang itu aduh daging. Iya, ongko restoran sederhana tapi daging ayam, empal ayam, dasar Padang sederhana lagi kuatriwe. Sederhana. Saat akan membuat rumah, abang, Neneng pengen bikin rumah yang minimalis, warnanya pengen warna hijau. Kalau pink nggak mau, nanti Neneng disebut anak-anak. Iya sayang, semua yang Neneng mau pasti abang belikan. Semua yang Neneng ingin pasti abang kabulkan. Asal jangan minta bulan dan bintang, ndak dijual soalnya. Akhirnya bikinlah rumah. Lalu furniturnya bang, Neneng masuk ke warna hijau ya. Ya bang ya. Ya sayang. Hordeng pun warna hijau. Dulu saya kuning itu warnanya. Sekarang hijau. Dulu mencontohkannya pakai warna kuning. Nah sekarang sudah hijau. Mana sekumnya mana? Tapi sekumnya jadi sekum ikomah gitu. Baik, warnanya hijau. Kursi juga hijau. Masuk di kamar semua ornamennya ornamen hijau. Cuman muka Neneng saja yang tidak hijau. Seandainya hijau namanya Eneng anak kuning karena. Eneng itu anak kerbau Pak di Sunda. Oh akhirnya apa pekerjaan Ujang? Lama Ujang menikah, akhirnya punyalah buah hati. Diberi nama Entong. Ini supaya sesuai sama orang Betawi. Namanya Entong. Nah, apa pekerjaan Ujang? Pekerjaan Ujang itu ngantor. Tangan kotor. Ke kebon. Hani Bani, Papi mau ngantor dulu ya sayang. Iya sayang. Nanti anturan ya ke sawah. Ya iya sayang. Biasakan biasa dong hati maung dan juga baby tuna. Hati maung teh jengkol, baby tuna teri atau biar ada keren sedikit lah. Kalau ngomong ikan teri kan nggak bagus. Kalau baby tuna atau baby lobster, nah mana tuh? Rebon tuh. Aduh, ya udah sayang ya. Ya. Nanti aku izin belanja ya. Iya, berangkatlah Ujang. Lalu Neneng di rumah kalau tidak banyak kerjaan nggak pernah ngerumpi-rumpi. Neneng cuman bikin taplak meja sambil baca sholawatan. Hebat Neneng. Sudah jam 10. Si Yayang mau makan siang. Harus berangkat belanja. Tong, Ma belanja dulu ya, otong di rumah. Iya Ma. Berangkatlah Neneng ke warung. Pas nyebrang jalan, tiba-tiba ada lalat yang dikejar sama truk. Ayah truk mudah lalur. Lalu lalatnya nabrak Neneng dan juga truknya. Balada, kulipak usak, hos, maut Neneng. Neneng meninggal. Ramelah di kampung. Akhirnya Pak RT lari ke sawah. Ujang, naon RT? Pogorowokan gitu. Ujang, si Neneng kunaon pamajikan aing. Si Neneng murukeun balik Ujang. Wah dibuang cangkulnya, lari ke rumah. Tadi pagi senyumnya begitu menggoda.
Tadi pagi wajahnya begitu menyapa. Hari ini dia sudah tiada. Akhirnya bagai petir di siang hari mendapat berita yang begitu menyakitkan. Remuk rasa dada Ujang, hancur rasa hati Ujang. Seperti tak ingin, hidup enggan, mati tak mau. Akhirnya dibawalah Neneng ke pusaranya, dikuburlah Neneng. Ujang meratapi sambil memeluk anaknya Otong. Dengan polosnya Otong bertanya, "Bapak, kenapa Mama suruh bobo di kebon?" Sudah Tong, mau Tong harus rela mamanya pulang. Pulang kemana? Itu kan Mama di dalam, kasihan pengap. Udah Tong, ya orang kasih. Mamanya nggak mau. Otong nggak mau, Otong mau sama Mama. Ya udah kasih. Nanti mamanya pulang ke rumah. Akhirnya jalan. Saat anak bertanya Mama seperti petir yang menyambar. Pas datang ke rumah, dilihat rumah yang penuh dengan kenangan. Warna catnya masih ingat, sambil ngecat berdua, sambil sedih cat muka. Heureuy silih berik sambil ngecat rumah sambil tertawa-tawa. Bray dibuka pantau geleber hordeng. Masih ingat waktu masangin hordengnya sambil bercanda. Lalu dilihatlah taplak meja yang belum selesai. Lalu Ujang peluk taplak mejanya. "Neneng," cek Ujang. Cek si Otong, "Ih, Bapak gelo. Bapak, itu mah taplak meja, bukan Mama." Kata siapa? Salah nggak Otong ngomong gitu? Memang betul itu bukan Neneng tapi taplak. Salah nggak Ujang meluk taplak meja sambil manggil Neneng? Tidak. Karena bukan Ujang tidak tahu itu taplak meja, tapi Ujang tahu siapa yang membuat taplak meja ini. Neneng. Akhirnya masuk ke rumah. Itu Neneng, ini Neneng. Segala yang Ujang lihat hanyalah yang dilihat siapa? Neneng. Neneng, Neneng. Itu Neneng, iya Neneng. Sakabeh nu katingali hate langsung emut ka. Eta contoh. Hadirin rahimakumullah, saya mau bertanya, siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan angin? Siapa yang menciptakan pepohonan? Allah. Yang menciptakan dedaunan, Allah. Yang menciptakan gunung dan air, semua diciptakan oleh Allah. Maka saat kita melihat semua seperti si Ujang tadi, badannya, fisiknya kontak dengan makhluk dengan taplak meja, hatinya tembus kepada Neneng. Jadi saat kita lihat langit, gunung, bulan, matahari, air dan udara, semua itu hilang, yang ada adalah Allahu Allah. Kemanapun kita melihat, hati kita terus kepada Allah. Karena yang terlihat bukan yang diucap, dan yang diucap bukan yang terlihat. Itulah domir hakiki. Maka ini makhluk adalah domir hakiki, domir yang sesungguhnya. Semuanya kembali kepada, sehingga al-kaunu, semua makhluk ini zulmah, gelap, yang membuat menyinari. Jadi semua rumah itu gelap, kata si Ujang. Yang membuat rumah itu bersinar karena ada kenangan Neneng di dalam. Kalau Ujang berarti qoblahu, sebelum dibuat oleh Neneng. Sebelumnya dibuat oleh Neneng.
atau ba'dahu kembali nanti kepada Allah, qablahu asalnya dari Allah, ba'dahu nanti kembali kepada Allah, indahu semua diciptakan oleh Allah, fihi di dalam semua itu terdapat kemuliaan. Maka siapa yang tidak mampu menembuskan mata batinnya, teu bisa ningali neneng dina taplak meja, faqad a'waza wujudul anwar, maka seperti si otong naon nubut Allah kada tatangkalan musyrik sia. Ya memang kita juga tahu itu mah pohon bukan Allah, tapi tidak akan ada pohon itu kalau tidak diciptakan oleh siapa. Jadi adanya pohon itu menjadi tanda adanya siapa? La ilaha Allah la maujuda. Lalu untuk apa kita marah kepada orang yang marah kepada kita, kalau dia marah pun dimarahkan oleh Allah? Lalu untuk apa kita malu kepada orang yang mempermalukan kita, padahal dia mempermalukan kitanya pun oleh. Lalu untuk apa kita sedih kepada orang yang menghina kita, orang dia menghinanya pun itu digerakkan oleh Allah. Yang harus kita malu, belum sampai kita mampu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, menembus kehadirat Allah melalui benda alam. Wa mengatakan kalimat intinya kaun artinya apa? Zulmah artinya gelap, yakni tertutup tidak tembus kepada Allah. Zuhurul haq artinya zahir Allah, mata batin melihat alam, batin tumbus kepada hajabat artinya terhalang. Bahasa di ya. Masalah seorang salik sering mengalami kesulitan menembuskan pandangan dohir ketika melihat alam. Macet di makhluk tidak tembus kepada Allah. Ya lagu tembus pandang. Wa telah membuat satu lagu. Satu lagu yaitu lagu Tembus Pandang. Dengan teksnya, ada teksnya? Coba atuh bijakeun. Ieu mah batur we sahur we. Ini maaf lagunya lagi di acara. Kenapa pakai musik atau dah menggenakan pakai nu gitu? Ini baik lagunya. Apa-apalah balik santai. Jadi musik itu haram kalau membawa lupa kepada Allah. Musik itu membantu rasa kita sampai kepada Allah. Karena kadang-kadang ngomong kita juga musik. Tuh lihat, wujud manusia makhluk termulia. Wujud kita lihat di cermin. Lihat wujud manusia paling sempurna. Kurang tingali awak kurang heula. Wajah, mata, hidung, mulut, telinga, sekujur badan, gambaran keagungannya. Sekarang dari tubuh kita lihat ke luar. Karena apa itu namanya? Tubuh manusia itu azharu mazahiri asarillah, yang paling cepat untuk menzahirkan Allah. Sehingga man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Lihat bumi ini terhampar luas. Ini Allah yang menciptakannya, Pak.
Lihat langit luas, bermiliar bintang, kita di bawah keluar. Laut, gunung, pasir, pohon dan batu, semuanya gambaran keagungannya. Ini refnya. Semua makhluk ciptaannya Allah Akbar. Jadi semuanya gerbang masuk untuk kepada Allah. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada. Yang dilihat dan dengar, kita cium raba dan rasa. Ini hikmah ke-14. Mata batin tembus kepadanya Allah Tuhan Maha Dekat. Ini qarib jagur segar al-muhit al-muhit al-muhit. Antara kita dan Dia tiada jarak antara kita dengan Allah. Sang penghalang hanyalah dosa-dosa. Yang menghalangi hanyalah dosa kita kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang menghalangi kita, saudara, tidak ada. Allah Maha Dekat, Al-Qarib, Allah Maha meliputi, Al-Muhit, sehingga kita bersama Allah selamanya. Amin. Tembuskan rasa kita kepada Allah, tetap berhubungan dengan makhluk biasa we. Kade geus kieu. Allah Allah. Kadar mi Allah Allah. Ieu mi Allah, Allah mi. Nyala dawe Allah. Ngaco. Biasa saja. Tetapi saat bertemu dengan apapun, kalbu tembus kepada Allah. Sehingga makrifat kita, suluk kita terus kepada Allah, tidak jauh. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Salawat. Allahumma salli ala Hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim.